Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya pada kali ini dari podcast Nakia Bincang. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nafis Fatihah Nadia Aisyah. Saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, prodi manajemen dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai nih dengan kakak cantik di samping saya ini. Nah, langsung saja kita akan berkenalan nih dengan kakak di samping saya ini. Jangan kak. Nama saya Uswatun Mahmudah. Biasanya tuh orang-orang manggil saya itu Uswah, Uus atau Nil. Nah, saya asal dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pada siang hari ini ya. Nah, untuk Kak Uswah nih, kesibukan hari ini tuh apa ini kak? Untuk 5 bulan ke belakang itu kemarin saya mengajar di SMP 8 Yogyakarta. Saya mengajar di sana tuh mengajar PAI atau tahfidz. Saya mengajar anak-anak SMP mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Sehari-hari saya itu mengajar dari Senin sampai Jumat. Lalu kak, untuk latar belakang pendidikan kakak ini untuk sekarang kan sudah menjadi seorang guru seperti ya. Nah, latar belakang pendidikannya nih seperti apa? Oke, dari S1 saja kali ya. Boleh kak. Kebetulan saya S1 di Purwokerto, di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan sekarang itu S2 di Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, untuk kuliah S1 tadi di Purwokerto ya kak? Iya. Nah, itu kakak mengambil jurusan apa sih? Kalau boleh tahu. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Karena basic dulu waktu ketika aliyah itu memang sekolah saya itu dituntut untuk memakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, apa nih kak alasan Kak Uswah untuk melanjutkan ke jenjang magister? Alasan saya itu karena pendidikan bahasa Arab ini sangat mudah ya, sangat menarik untuk dipelajari, sehingga saya semakin antusias dalam belajar bahasa Arab. Dan menurut saya kemarin itu selama 4 tahun kuliah itu kurang cukup dalam belajar bahasa Arab. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan S2 dengan jurusan pendidikan bahasa Arab juga, karena menurut saya perlu bahasa Arab ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Berarti tadi sudah disebutkan ya kak bahwa kakak ini mengajar di salah satu SMP Ya, ya, itu mata pelajaran PAI ya PAI dan tahfidz. Nah, sedangkan ini kakak tadi juga menyebutkan 2 kali kuliah ini dalam mata kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya. Nah, itu kan sepertinya sedikit tidak Kurang sinkron. sesuai. Iya, nah, itu bagaimana kak? Kenapa ya? Karena memang mungkin rezekinya saya kebetulan keterima di SMP 8, itu penyeleksiannya juga agak susah. Dan memang saya kebetulan ditempatkan untuk mengajar PAI dan tahfidz. Itu justru membuat saya itu challenging, menantang, karena ketika kita belajar di kuliah itu bahasa Arab, nah ternyata pada kenyataannya dunia pekerjaan ini bukan bahasa Arab. Itu membuat saya itu semakin penasaran terkait ilmu agama Islam. Ya. Baik, selanjutnya nih ke pertanyaan. Nah, apakah ada pengalaman nih yang lebih terkait pendidikan non formal nih sekarang? Oke. Kebetulan saya tuh sempat mondok ya, dan sampai saat ini saya juga masih santriwati. Ya, saya mulai mondok itu di tahun 2011. Ya, mulai sejak aliyah.
alias saya sudah menempuh pendidikan non formal itu di pondok pesantren, salah satunya itu Pondok Gontor. Oh, Ya. Dan di mana di sana itu wajib menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke. Dan selanjutnya itu melanjutkan lagi pendidikan non formal itu di Purwokerto karena sambil kuliah, kuliah S1. Kemudian lanjut lagi nih di S2 karena saya itu memang suka dunia pondok, karena menurut saya ketika kita mondok itu kita semakin disiplin dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Nah, berarti di sini kakaknya mempunyai 3 status ya, teman-teman semua. Jadi yang pertama seorang pengajar, lalu yang kedua mahasiswi, dan juga seorang santri nih, luar biasa sekali. Bagaimana nih cara memanajemen waktu antara mondok, kuliah, dan kerja nih? Sebenarnya manajemen waktunya itu tergantung kedisiplinan diri sendiri ya. Karena memang dari dulu sejak SMA itu saya belajar disiplin. Setiap aktivitas, segala aktivitas yang saya lakukan, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi itu saya targetkan seperti itu. Jadi memang kedisiplinan diri itu harus penting sih, penting sekali. Karena itu untuk menjadikan kita itu semakin produktif. Nah, ada kendala nggak sih Kak dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menurut saya itu benar-benar sepertinya sulit gitu ya untuk Melakukan. Iya. Mungkin setiap manusia itu pasti ada rasa capek, malas, itu pasti ada, kendalanya banyak. Tergantung kitanya juga, tergantung kita menyikapinya itu. Kalau misalnya kita bermalas-malas, jadi kita harus memikirkan sebab akibatnya. Sebabnya apa, akibatnya nanti juga apa, seperti itu. Jadi kita harus memikirkan hal kedua itu, sebab dan akibat. Pokoknya kalau misalnya ada kendala itu, jangan sampai kita tuh lama-lama dalam bermalas-malasan seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait dengan apa saja sih menurut Kakak tips-tips ketika kita memanajemen waktu yang baik itu seperti apa? Dari saya sendiri ya. Ya. Yang pertama itu membuat rencana. Jadi kita harus sebelum memanajemen waktu itu kita harus membuat rencana dulu apa saja yang mau kita lakukan. Misal wishlist, kita tulis di buku apa saja target-target yang kita akan lakukan pada saat itu, jam itu, dan hari itu hingga bulan yang kedepannya. Jadi dari waktu terdekat dengan waktu terjauh itu kita harus kita buat rencana ditargetkan, sudah ditargetkan. Yang kedua itu fokus terhadap yang dekat dulu, waktu yang dekat, terhadap fokus waktu yang dekat. Ketika satu capaian yang sudah tercapai di waktu yang dekat, barulah kita fokus target-target selanjutnya. Yang ketiga adalah kedisiplinan diri. Kita harus mempunyai disiplin. Jadi misalnya saya harus bangun pagi. Kalau misalnya hari itu saya tidak bangun pagi, saya akan menghukum diri saya sendiri. Seperti itu. Itu termasuk kedisiplinan diri kita agar kita menjadi lebih produktif. Seperti itu. Selanjutnya skala prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan hal-hal yang akan kita lakukan. Misalnya memang akademik ini lebih diprioritaskan, ya udah fokus ke akademik. Ya. Jadi nggak masalah tuh yang masa kupu-kupu, yang memang kerjaannya cuma kuliah, pulang kosan, kuliah, mondok, nggak masalah itu. Yang penting diprioritaskanlah kedua tersebut. Yang selanjutnya itu kembangkan potensi. Jadi memang kalau misalnya udah menentukan skala prioritas, tentu kita akan mengetahui potensi kita itu di mananya. Nah, dari situlah kita akan kembangkan potensi yang ada di diri kita sendiri. Baik. Lalu nih terkait dengan ketika kita ini tidak bisa memanajemen waktu diri kita sendiri. Ya. Menurut Kakak, apa sih akibat yang akan terjadi dari hal itu? Banyak. Kalau misalnya kita itu terjadi kendala ya, misalnya hari ini tuh kita mau ngapain, ternyata memang ada suatu kendala sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu. Ya.
menjadi bermalas-malasan, menjadi apa ya, penyesalan diri. Sebetulnya saya tipikal orang yang memang ketika bisa kita harus seperti ini dan ternyata tidak tercapai hari itu, saya menyesal dengan diri sendiri seperti itu. Maka kita harus apa? Buat plan kedua, plan cadangan ya, gitu ya Kak. plan B-nya harus buat. Jadi harus membuat sesuatu yang membuat kita tuh semakin produktif. Baik, terakhir nih ya, apa sih nih pesan kakak kepada mahasiswa yang dimana di situ tuh mereka tuh kurang produktif atau cenderung bermalas-malasan gitu? Oh iya. Oke. Mungkin pesan dari saya ya sedikit saja, karena ini ilmu dari sejak aliyah, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab yang berbunyinya jarib walahid takun alifan. Cobalah niscaya kamu akan mengetahui. Jadi cobalah sesuatu hal yang menyesuaikan dengan potensi kamu. Coba saja, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, nggak bisa. Coba saja. Suatu saat kamu akan mengetahui hal itu seperti itu. Jadi kembangkan aja potensi yang ada. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil nih ya dari podcast kali ini, jadi sesibuk apapun aktivitas yang kita jalani, apabila kita mampu untuk memanajemen waktu bagi diri kita sendiri dengan baik, maka tujuan-tujuan dalam hidup kita itu pasti kita bisa mencapainya dan itu bisa dijalani dengan baik. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Uswa yang sudah berkenan hadir nih dalam sebagai narasumber dalam podcast kali ini. Nah, kami undur diri. Semoga podcast tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.